Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afifah Nur Azizatul Hasanah SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Industri Hasil Perairan. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bioteknologi Hasil Perairan pada materi PCR. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Putri Denita dengan NIM 44432201114 sebagai moderator yang akan membantu penjelasan mengenai jurnal yang telah kami diskusikan. Di sini juga terdapat 3 anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama adalah Perkenalkan, nama saya Almaida Mulia dengan NIM 444322006. Perkenalkan, nama saya Jan Fadila dengan NIM 444322063. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratna Kamila dengan NIM 444322075. baik. Pada penjelasan video kali ini, jurnal yang akan kami bahas adalah dengan judul DNA Barcoding untuk Autentikasi Produk Ikan Tenggiri Scombromerus sp. Yang penjelasannya terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pendahuluan, metode, dan juga hasil dan pembahasan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Ratna Kamila. Kepada Dwi Ratna dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal ini, yaitu ikan tenggiri sendiri merupakan salah satu jenis ikan yang dimanfaatkan dalam berbagai jenis produk olahan, seperti kerupuk, siomay, dan pempek. Olahan ikan dalam kemasan memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Namun, kondisi tersebut memunculkan kemungkinan adanya pemalsuan produk oleh produsen dalam rangka meningkatkan keuntungan. Bentuk pemalsuan dapat berupa penggunaan ikan substitusi di mana ikan dalam produk tidak sesuai dengan ikan dalam label kemasan. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan banyak kerugian bagi konsumen karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti menimbulkan alergi tertentu. Berbagai upaya identifikasi dan autentikasi produk telah dikembangkan, mulai dari identifikasi klasik, pendekatan protein, hingga DNA. Nah, DNA barcoding sendiri merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk autentikasi produk dengan pendekatan DNA. DNA barcoding merupakan cara mengkarakteristikan spesies dengan menggunakan arbitrasi pendek sequencing DNA. Metode ini diduga sangat efektif dalam mengidentifikasi dalam berbagai kondisi sampel uji, sehingga tidak menghasilkan data yang terbilang ambigu. Untuk itu, penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian bahan baku yang digunakan dengan label produk dan mendapatkan primer spesifik yang digunakan dalam proses amplifikasi PCR. Terima kasih. Saya kembalikan Baik, ke selanjutnya moderator. adalah penjelasan mengenai metode apa yang digunakan pada jurnal ini untuk mengambil datanya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jehan Fadila. Pada Jehan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prosedur kerja yang dilakukan dalam penelitian Maulid dan Nurmalila. Pertama itu, tahapan pertama ada koleksi sampel, di mana sampel produk ini didapatkan dari pasar tradisional dan pasar modern di sekitar Bogor. Lalu, sampel yang dikoleksi terdiri dari produk yang berbeda, yaitu kerupuk dari pasar tradisional, kerupuk dari pasar modern, bakso, dan pempek. Nah, setiap sampel ini diberikan kode yang berbeda. Ada KRPSA, KRLM, SIO, dan PLN. Kemudian langkah kedua itu ada desain primer. Desain primer ini memerlukan beberapa sequence dari organisme yang kekerabatannya berdekatan. Sequence individu yang berdekatan ini didapatkan dari Genebank. Nah, Genebank ini adalah tempat koleksi dari materi genetik yang terletak di Jakarta. Kemudian, sequence tersebut disejajarkan menggunakan software offline. Langkah ketiga ada ekstraksi DNA. Proses ekstraksi DNA dilakukan dengan mengacu pada manual bukit reagen. Kemudian keempat ada amplifikasi DNA.
Sampel hasil ekstraksi DNA yang digunakan untuk PCR adalah 2 mikrolite. Kemudian bahan yang digunakan untuk PCR adalah PCR kit komersial yang didapatkan dari Qiagen. Langkah terakhir yaitu hasil PCR kemudian diidentifikasi menggunakan elektroforensis. Prinsip kerja elektroforensis ini adalah untuk memisahkan asam nukleat berdasarkan ukuran. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai hasil dan pembahasan yang didapat dari jurnal ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Almaida Mulia. Pada Alma, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis pada jurnal tersebut. Berikut hasilnya. Hasil analisis menunjukkan sampel yang terdeteksi pita DNA adalah kerupuk. Di sini dengan kode sampel KRLM, empek-empek dengan kode sampel P, dan bakso dengan kode sampel SIO. Sedangkan pada kerupuk KRPSA tidak terjadi aplikasi DNA. Panjang pendeknya primer berpengaruh terhadap spesifikasi gen target. Primer yang digunakan adalah dari gen pengen di sitokrom B yang berada pada DNA mitokondria. CYTB biasa digunakan dalam DNA barcoding untuk mengidentifikasi spesies. Hasil amplifikasi DNA dilanjutkan untuk dilakukan. Hasil dari sequencing ketiga sampel setelah diedit menggunakan Mega 5.2, ketiga sampel tersebut juga dilakukan hasil analisis homologi memberikan 99% terhadap ikan tenggiri papan dengan nama latin Scomberomorus commerson. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa 3 sampel yaitu bakso, kerupuk dari pasar modern, dan empek-empek menunjukkan homologi 99% terhadap ikan tenggiri papan. Akan tetapi, satu sampel kerupuk tidak teridentifikasi yaitu tidak mengandung ikan tenggiri. Primer CYTB yang didesain memiliki panjang gen target 380 PB. Nah, mungkin sekian penjelasan kami mengenai resume jurnal dengan judul DNA Barcoding untuk Autentikasi Produk Ikan Tenggiri Scomberomorus sp yang ditulis oleh Deden Yusman Maulid dan Mala Nurimala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.